Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Dan kali ini banyak sekali pertanyaan tentang soal polisi tembak polisi ini. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kasus polisi tembak polisi? Memang kasus ini sudah menyita banyak perhatian masyarakat, boleh dikata hampir semua lapisan masyarakat mengikuti berita ini karena memang sesuatu yang unik. Polisi, tembak polisi, katanya sebelumnya baku tembak, di rumah polisi. Kemudian ditangani oleh polisi, lalu kemudian ada narasi yang sekarang berbeda lagi, bukan lagi tembak menembak, tapi sekarang ini sudah diumumkan oleh Kapolri bahwa yang terjadi adalah penembakan seorang polisi oleh polisi yang lain karena diperintah oleh atasannya langsung, dan atasannya langsung pun sudah dijadikan tersangka. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara RS. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Memang kasus ini kalau kita lihat adalah kasus yang berkaitan dengan obstruction of justice. Jadi obstruction of justice ini adalah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kira-kira menghalang-halangi penyidikan. Di hampir semua negara hukum, menghalang-halangi penyidikan adalah pelanggaran hukum, termasuk pidana. Nah, karena jelas ketika disampaikan pertama kali bahwa terjadi baku tembak antara polisi dengan polisi di rumah seorang polisi yang jenderal, memang masyarakat sudah ragu. Apa iya bisa terjadi semacam itu? Kenapa bisa terjadi semacam itu? Bahkan belakangan ketika kemudian masyarakat banyak mempertanyakan dan mulai, apalagi keluarga yang korban, yang ditembak, kemudian mempertanyakan, tidak bisa melihat jasadnya, otopsinya bagaimana dan sebagainya. Lalu yang terjadi adalah seperti dihalang-halangi untuk melihat jenazahnya. Lalu yang katanya tadi tembak menembak, tapi yang satu bisa kena semua, yang satu tidak kena sama sekali. Jadi memperlihatkan bagaimana pelatihan polisi bisa berarti tidak seimbang nih. Ada yang jadi hebat sekali bisa kena semua, ada 5 tembakan kena semua, yang satu 7 tembakan tidak ada yang kena. Nah, ini semua membuat orang kemudian menjadi
skeptis dengan narasi yang disampaikan sebelumnya. Bahkan belakangan kita tahu CCTV-nya nggak ada, sehingga kemudian meme yang muncul adalah polisi yang buat polisi di rumah polisi, yang mati adalah CCTV. Nah, yang semacam ini dalam situasi ketika media sosial begitu luas, netizen sendiri bisa mempertanyakan melalui media sosial. Dan kemudian berbagai macam pers ya juga, talk show televisi, kemudian juga mempertanyakan narasi yang disampaikan sebelumnya. Lalu kemudian ada lagi aktivis-aktivis dan berbagai macam kelompok sudah mulai, lembaga-lembaga, ada Kompolnas, ada Komnas HAM, ada LPSK, Komnas Perempuan, terlibat. Makin lama orang makin skeptis dan mencoba mempertanyakan setiap poin-poin dari skenario yang pertama kali disampaikan. Bahkan kemudian atopsi pun yang pertama diragukan sehingga keluarga meminta atopsi kedua. Dan ini menjadi makin aneh. Sebuah mayat diotopsi 2 kali. Lalu kemudian dibuat tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Sampai di sana katanya TKP-nya juga sudah dikaburkan istilahnya. Kalau TKP dikaburkan, pertanyaannya kalau itu sengaja dilakukan, maka itu obstruction of justice. Kalau CCTV barang bukti disembunyikan atau dirusak, itu juga obstruction of justice. Kalau narasi dibangun dengan tujuan menutup-nutupi kejadian sebenarnya, dengan tujuan menyelamatkan orang yang melakukan perbuatan pidana, itu juga obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Nah, sekali lagi, dalam zaman internet, sosial media yang luas, netizen yang kritis, yang macam begini tidak mungkin bisa disembunyikan. Yang macam begini setiap kali ada penjelasan hanya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tambahan. Pertanyaan lebih kritis lagi. Nah, dalam sistem hukum kita, memang juga ada pasal tentang obstruction of justice. Pasalnya, kalau dalam KUHP, kita lihat dulu, pasal 221 KUHP. Ada barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barang siapa menolong orang itu melarikan dirinya daripada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi atau oleh orang lain yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian. Juga ada pasal 2E, barang siapa yang sudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda, tempat melakukan, atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan, atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang membuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi, baik pun oleh orang lain yang menurut perundang-undangan selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. Jadi, kita lihat konsep obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan, itu juga terdapat di dalam sistem hukum kita. Dengan demikian, kita lihat tadi, barang siapa yang
istilahnya mengaburkan tempat perkara, merusak TKP, mengambil barang, menyembunyikan atau mengambil barang-barang yang bisa jadi barang bukti. Juga membuat narasi yang mengaburkan atau bahkan bertolak belakang sama sekali terhadap kejadian sebenarnya juga adalah obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan kepolisian. Nah, ini semua adalah juga tindak pidana, bukan sekedar kode etik, pelanggaran kode etik. Memang kalau cuma sekedar pelanggaran kode etik artinya petugas-petugas yang pertama kali datang di TKP dan melakukan olah TKP tidak menjalankan tugasnya secara dengan baik sesuai dengan prosedur dari kepolisian tanpa ada motif lain untuk menyembunyikan kejadian sebenarnya atau membuat pelaku sebenarnya tidak dituntut, tidak dihukum, dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka yang terjadi pelanggaran kode etik. Artinya kelalaian, ketidakmampuan, ketidakprofesional dari petugas-petugas tersebut. Tapi kalau itu diniatkan atau ditujukan agar supaya pelaku sebenarnya tidak dituntut, atau di TKP dirusaklah, dikaburkan, dihapus, dihilangkan jejak, barang bukti dan sebagainya, agar supaya orang yang mestinya dituntut tidak dituntut, orang yang mestinya menjadi pelaku tidak dianggap sebagai pelaku. Bayangkan tadi, awalnya dibilang tembak menembak, baku tembak. Kalau di Makassar kita bilang baku tembak, tembak menembak. Lalu kemudian sekarang dengan penjelasan Kapolri kita tahu bukan baku tembak, bukan tembak menembak. Yang terjadi adalah seseorang menembak orang lain karena diperintah oleh atasannya. Motifnya kita belum tahu. Tetapi kejadiannya sudah jelas menurut Kapolri. Tentu saja ini proses di pengadilan selanjutnya, tapi yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. Yang tadinya mau ditutupi, sekarang sudah terbuka. Nah, kita apresiasi Kapolri yang dengan bertindak dengan tegas untuk menemukan atau membentuk tim khusus dan kemudian melakukan penyidikan yang sebenarnya, dan kemudian pelaku yang sesungguhnya bisa terungkap dan jadikan tersangka. Narasi yang sebelumnya itu dinyatakan tidak benar. Yang benar adalah sekarang ini. Kita juga menghargai Kapolri bahwa kemudian mereka-mereka yang dianggap tidak profesional, yang mengaburkan TKP, bukti-bukti dan segala macam, juga diberi tindakan, dimutasi dan sebagainya. Tapi menurut saya mestinya juga ada penyidikan lanjutan. Apakah melanggar pasal 221 KUHP tentang menghalang-halangi penyidikan? Harus diusut. Saya dengar jumlahnya yang sudah dibebas tugaskan, dinonaktifkan sampai 20 atau 30 lebih. Dan kita mengerti ini sesuatu yang berat bagi kepolisian, tapi bagi saya justru yang dilakukan oleh Kapolri itulah yang kemudian akan membersihkan nama kepolisian sebagai lembaga untuk tetap mendapat kepercayaan rakyat. Kita juga memberikan apresiasi kepada semua pihak-pihak yang kemudian terus mengupayakan agar
kejadian sebenarnya terungkap. Kompolnas, begitu juga Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, para aktivis, pers, dan para netizen yang terus dengan gencar mempertanyakan narasi yang sebelumnya dibangun. Sekarang sekali lagi, netizen juga adalah bagian dari fungsi kontrol dalam konteks demokrasi modern. Nanti baru viral, baru ada yang merasa tergerak untuk merasa berkewajiban mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Tapi itulah salah satu kekuatan dari netizen sekarang ini. Bagi kita, rakyat biasa, kita tentu saja prihatin dengan ada hal-hal yang tidak profesional atau tindakan-tindakan obstruction of justice. Tapi kita apresiasi tindakan koreksi yang dilakukan oleh Kapolri sebagai pimpinan tertinggi di kepolisian. Dan pihak-pihak semua yang berusaha untuk mengungkapkan kejadian sebenarnya. Pelajaran tentu saja adalah mestinya kejadian obstruction of justice, upaya untuk menutup-nutupi dan sebagainya, tidak perlu terjadi. Upaya untuk mengaburkan, membangun skenario-skenario yang tidak benar, tidak perlu terjadi. Karena upaya-upaya begitu pasti akan mendapat sorotan dari para netizen, pers, media massa maupun juga berbagai macam aktivis yang terkait dalam bidang hukum. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi negeri kita, bukan hanya pada lembaga kepolisian, tapi berbagai macam lembaga lain. Dan kemudian bangsa kita maju, melangkah maju dari berbagai kesalahan-kesalahan, batu-batu kerikil yang mengantuk. Dan kemudian kita berjalan menjadi bangsa yang lebih besar, lebih kuat, lebih maju ke depan. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.